Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani. Saya berasal dari kelas Hukum Keluarga Islam 1D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Mempelajari Pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat terhadap Keluarga dan Masyarakat Sekitar. Nah, di sini pokok pembahasannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan kesehatan masyarakat, yang kedua manfaat pendidikan kesehatan masyarakat, dan yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan kesehatan masyarakat. Sejarah pendidikan kesehatan masyarakat. Sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-16. Pada saat itu, kesehatan masyarakat dimulai dengan upaya pemberantasan penyakit cacar dan kolera yang menyebar di masyarakat. Penyakit kolera mewabah di Indonesia sekitar tahun 1937, kemudian diikuti oleh wabah cacar pada tahun 1948, yang awalnya disinyalir datang dari negara Singapura. Atas kejadian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Sebelum tahun 1807, melalui pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels juga sudah melakukan upaya Kesmas dengan langkah penurunan angka kematian bayi, yaitu dengan cara mendirikan pelatihan dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan, sampai akhirnya diberikan pelatihan khusus di sekolah. Dokter Jawa yang didirikan oleh Kepala Pelayanan Sipil dan Militer, Dr. Bosch. Sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Stovia. Tahun 1888 didirikan laboratorium kedokteran di Bandung, dan tahun 1913 didirikan sekolah kedokteran yang kedua di Surabaya dengan nama NIAS. Sampai pada tahun 1927, Stovia berubah menjadi sekolah kedokteran. Sampai akhirnya sejak berdirinya Universitas Indonesia sekitar tahun 1947 dimasukkan menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Stovia dan NIAS mempunyai andil sangat besar dalam perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk ketika mereka ikut penanganan wabah penyakit pes di Pulau Jawa dengan memberikan vaksin kepada 15 juta penduduk Pulau Jawa dan menyemprotkan DTT di rumah-rumah mereka. Yang kedua yaitu manfaat pendidikan kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan sebagai ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha manusia untuk selalu dalam keadaan sehat. Ilmu kesehatan pada dasarnya berbeda dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran lebih berorientasi pada penyembuhan penyakit, sementara ilmu-ilmu kesehatan lebih luas mencakup juga pengobatan, pencegahan, dan pemulihan. Banyak aspek yang dilakukan oleh seseorang agar dapat hidup. Setidak-tidaknya memahami bagaimana dia mengelola kehidupannya, rohani dan jasmani agar sehat pada gilirannya. Hidupnya berkualitas. Perilaku orang yang sehat agar tetap sehat dan meningkatkan disebut perilaku sehat, yang mencakup perilaku-perilaku dalam mencegah atau menghindari penyakit dan penyebab penyakit atau masalah, atau penyebab masalah kesehatan. Perilaku dalam mengupayakan meningkatnya kesehatan. Contohnya, makan dengan gizi seimbang, olahraga teratur, tidak merokok, minum minuman yang keras, menghindari gigitan nyamuk, menggosok gigi setelah makan, mencuci tangan pakai sabun setelah makan, dan sebagainya. Hakikat belajar ilmu kesehatan menurut UNESCO Delors 1997 mencakup 4 tingkatan atau tujuan, yaitu pilar utama yang harus dilakukan dalam semua proses pendidikan adalah yang pertama yaitu belajar untuk mengetahui, yang kedua belajar untuk berbuat, yang ketiga belajar untuk menjadi, dan yang keempat belajar untuk hidup bersama. Gaya hidup sehat, salah satu perwujudan dan penerapan dari belajar ilmu kesehatan adalah terwujudnya pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan tentang kesehatan, dan terbentuknya sikap hidup yang dikenal dengan gaya hidup sehat.
Banyak aspek yang dilakukan oleh seseorang setidak-tidaknya memahami bagaimana dia mengelola kehidupannya, rohani dan jasmani agar sehat pada gilirannya menyebabkan hidup yang berkualitas. Kesimpulannya ialah sejarah perkembangan kesehatan masyarakat Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-16. Pada saat itu, kesehatan masyarakat dimulai dengan upaya pemberantasan penyakit cacar dan kolera yang menyebar di masyarakat. Penyakit kolera mewabah di Indonesia sekitar tahun 1937, kemudian diikuti oleh wabah cacar pada tahun 1948, yang awalnya disinyalir datang dari negara Singapura. Atas kejadian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Sebelumnya, tahun 1807, melalui pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles, juga sudah melakukan upaya Kesmas dengan langkah penurunan angka kematian bayi. Cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk di-share. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.